Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zamzam dengan NIM 009-2023. Di sini saya akan mempresentasikan hasil pekerjaan saya terkait deteksi dini untuk mahasiswa dropout, seperti itu. Nah, di sini saya mendapatkan datasetnya dari Kaggle. Kaggle menyediakan data dari komunitas, menyediakan data student dropout sukses prediction dataset, seperti itu. Nah, setelah saya download terdapat berapa data ini? Kurang lebih terdapat 4.424 data, raw data. Nah, di sini untuk tipe datanya berupa angka. Jadi ada, kalau nggak salah, sekitar 40 fitur apa ya? Nggak sampai 36-an mungkin. Nah, di sini dari banyaknya fitur ini saya ambil beberapa saja seperti tanggungan finansial, lalu kualitas keluarga itu ada di bagian mother atau father, lalu juga administrasi, IPK dan lain-lain seperti itu. Nah, langsung saja di bagian pemrosesannya. Nah, di sini ada beberapa algoritma yang saya gunakan. Ada logic regression, baseline, lalu ada decision tree, random forest, dan XGBoost. Dan yang terakhir adalah like GBM, seperti itu. Nah, di sini untuk targetnya sendiri ada multi class, yaitu ada graduate, enroll, dropout. Dan untuk binary-nya ada dropout dan non dropout. Jadi ada dua untuk targetnya. Oke, seperti di sini melakukan import beberapa library. Setelah selesai, saya akses data setnya melalui mounting G Drive. Setelah itu saya cek datanya. Oke, di sini terdapat barisnya. Lalu, nah ini untuk fiturnya terdapat 37 fitur. Oke, lanjut. Fitur 42 multi class. Oke, di sini untuk multi class-nya atau kelas multi itu dropout 0, enroll 1 dan graduate 2. Oke, lanjut latihan dan evaluasi semua model. Di sini multi class terlebih dahulu. Nah, untuk multi class-nya di sini menggunakan kelima kelima model atau kelima algoritma. Oke, ini untuk fungsinya. Lanjut, di sini adalah hasilnya. Dari hasil yang tertera, akurasi tertinggi ada di bagian XGBoost, lalu F1 drop tertingginya ada di bagian random forest, dan untuk waktu tercepatnya itu ada di bagian decision tree, yang mana menandakan bahwa decision tree memiliki kecepatan akses dan resource yang efisien dan efisien. Oke, ini untuk gambaran fullnya. Lanjut ke binary target, itu dropout dan non dropout, kurang lebih sama. Namun di sini untuk yang tertingginya itu ada di bagian random forest untuk akurasi. Sedangkan untuk F1 score-nya itu ada di decision tree. Lalu untuk EUC ada di 8 like GPM. Oke. Ini gambaran fullnya, hasil binary, visualisasi perbandingan akurasi. Nah, ini bisa dilihat random forest ada di atas rata-rata bersama dengan XGBoost. Oke. Namun akurasi pada binary itu bisa langsung berubah dikarenakan algoritma yang digunakan itu memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Dan ini hasilnya.
Oke, cross validation certified five folding. Jadi validasinya ini dilakukan sebanyak 5 kali. Dan dari 5 kali tadi didapatkan hasil seperti ini. Dari hasilnya itu logistic regression memiliki EUC yang paling tinggi seperti itu. Ini adalah hasilnya. Nah, ini untuk algoritma yang cocok adalah logistic regression. Confusion matrix. Model terbaik. Nah, ini untuk confusion matrixnya. Binary ini yang untuk Yang kanan yang hijau ini adalah untuk multi-class. Sedangkan yang kiri itu adalah binary. Jadi diambil dua algoritma terbaik dari dua target tadi, binary dan binary dan multi-class. Di sini terdapat bahwa di sini terdapat akurasinya. Jadi untuk positif berapa persen, positif negatif berapa persen, negatif positif berapa persen, dan negatif berapa persen, seperti itu. Oke, lanjut. Klasifikasi report detail. Ini adalah report dari klasifikasinya. Terus ini ringkasan akhir dari percobaan tadi. Dan ditemukan untuk model terbaiknya ada di CV AUC Logistic Regression dengan AUC 51%, mendekati 52%. Oke. Lalu memasuki fitur selection menggunakan correlation matrix missing value. Ini adalah korelasi dengan target binary. Ini beberapa fitur yang diambil. Yang hijau ini yang positif atau yang digunakan. Lalu fitur important tree based model. Nah, di sini diambil untuk yang gambarnya, yang warnanya hijau. Oke, kurang lebih untuk fitur important comparison itu ini. Jadi hasil outputnya seperti ini. Jadi ini fitur-fitur yang memiliki informasi penting. Lalu select G-based dan mutual information score. G-based di sini dengan select G-based fitur statistik score itu mendapatkan 15 top fitur. Di sini ada fitur pertama hingga 15. Ini ada kurikulum unit 2 semester without evaluation dan seterusnya. Lalu untuk mutual information score itu ada di gender, lalu kurikulum unit 1 semester evaluation hingga kurikulum unit 1 semester enroll. Ini adalah visualisasinya dari fitur-fitur yang dipilih seperti itu. Oke, recursive fitur eliminasi atau singkatan dengan RFA. Yang pertama list item. Ini adalah list item. Oke, ini masih error sepertinya ya. Oke, lanjut permutasian important atau model agnostik. Oke, untuk model agnostiknya ini. Nah, ini fitur yang memiliki informasi penting itu ada di bagian semester 2 grade, lalu juga ada father occupied dan seterusnya seperti itu. Oke, ini visualisasinya. Selanjutnya adalah fitur selection, summary, dan consensus. Oke, dari
fitur selection tadi yang sudah saya lakukan, itu didapat 20 top fitur yang muncul. Nah, ini berdasarkan tingkat pentingnya informasi pada fitur-fiturnya, seperti itu. Oke, dan di sini didapat yang paling tinggi itu ada di bagian kurikulum unit 2 semester grade. Oke, ini top 10 fiturnya, top 15 fitur, 5. Jadi ada 3 pilihan, bisa menggunakan top 10, 15, dan 20. Oke, lanjut model performa dengan select fitur. Di sini menggunakan select fitur, bandingkan sama performa. Oke, dari ini tadi kan ada all fitur, lalu top 10 fitur, top 15 fitur, dan top 20 fitur. Nah, ini hasilnya, hasil dari percobaannya setelah menggunakan fitur-fitur yang sudah dipilih. Didapat kurang lebih untuk top 15 dan 20 ini cukup tinggi untuk akurasi dan ROC UAC EUC. Oke, ini adalah hasilnya. Oke, untuk di sini untuk akurasi itu tertinggi ada di bagian random forest all fitur. Sedangkan untuk ROC UAC ada di bagian 3, ada di bagian random forest all fitur juga. Oke. Ada di bagian ini. Random forest ROC UAC. Seperti itu. Oke. Lanjut di bagian bawah dimensional reduction. Jadi kalau tadi kan reduksi memang memilih. Sedangkan dimensional reduction itu fiturnya itu tetap ada tapi ditransformasi seperti itu. Oke, yang awalnya ini tadi fiturnya setelah dilakukan ini adalah PCA 2 dimensi projection training data, dan ini adalah TSNE 2 dimension projection training subset. Oke. Evaluasi model fitur PCA. Di sini untuk akurasi pada PCA 2 dimensi 2D, 5D yang logistic regression dan random forest. Ini didapat kurang lebih random forest memiliki nilai lebih tinggi dibandingkan logistik jika dilihat secara rata-rata. Oke, lanjut pengujian khusus top 3 multi-class model. Top 3 multi-class model di sini ada random forest, XGBoost, dan LGBM. Bisa dilihat di sini bahwa model yang memiliki akurasi tertinggi dan nilai-nilai lainnya seperti F1 makro, precision, dan recall tertinggi itu terdapat di bagian random forest seperti itu. Lanjut, final dashboard performa model. Nah, ini adalah hasil dashboard akhir dari ketiga model terbaik tadi yang saya pilih. Dari sini bisa dilihat bahwa random forest mendominasi di deteksi ini seperti itu. Oke. Mungkin cukup itu saja untuk presentasi saya terkait simulasi untuk deteksi dini, dropout dan non dropout, lalu juga multi class, dropout, enroll, dan non dropout pada project saya ini. Mungkin cukup itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.